saya mau menjawab pertanyaan dari grup sebelah nih. Kebetulan saya juga dikirimin nih dari BCA tuh alat mesin edisi tipe terbaru A92 Pro dari Pax Teknologi. Isinya ini, terus dalamnya ada kertas ya. Nanti saya kasih tahu, saya bongkar nih cara ganti kertasnya, ngeliat baterainya, SIM-nya. Oh iya, ini udah 4G ya. Yang sebelumnya dari mesin edisi lama itu mereknya Enco itu 3G jaringannya tuh, suka putus-putus. Nah, kalau yang ini mau udah pasti mantap lah, baru ini. Ini kalau beli buat pengusaha e-commerce ini 5 jutaan. Berhubung dari BCA gratis kita ya buat pengusaha. Nah, ini bisa buat kiris, terus khususnya debit ya, bayar debit atau kredit dari bank, transaksi bank-bank lain bisa. Nah, ini tombolnya kalau mati, nah, pencet dulu. Misalnya kalau transaksi debit, nah gini ya. Ini kita cara penggunaannya dulu deh. Kartu, misalnya pencet kartu, mau kartu apa aja ya ini. Terus tarifnya juga kalau sama-sama BCA mah nggak kena biaya. Dibebanin yang si pengusahanya berapa persen gitu. Tapi kalau buat itu tergantung kebijakan pengusahanya. Nah, misalnya nih saya ulangin lagi, misalnya kita bayar mau pakai kartu debit ya. Nah, pencet kartu ya, terus misalnya belanjanya 15.000 misalnya ya, 15.000 ya, konfirmasi. Silakan masukkan gesek tempel kartu Anda. Nah, oke. Kalau gesek di depan, kalau yang masih chipnya lama ya, kebanyakan sih udah pada pakai chip semua. Gesek ya di depan gini ya, gitu tuh. Set. Ya, tapi berhubung ini chip, nah kita coloknya ke sini, tuh. Cuk, baru konfirmasi. Nah, lanjutkan, tadi kan 15.000, lanjutkan pembayaran. Nah, masukkan PIN, tutup dulu PIN saya, nanti ketahuan. Nah, udah kan proses. Nah, uniknya, enaknya di sini nih, mau di print apa enggak, atau mau dikirim ke email. Nah, fungsi ini menurut saya sangat membantu buat pengusaha-pengusaha yang butuh buat barang bukti kirim ke WA, atau daripada kita noto atau kita scan. Nah, ini langsung kirim email bisa, tinggal masukkan email. Berhubung ini kan bisa connect WiFi, terus berhubung dari paket dari BCA-nya ini pakai kartu 4G gitu. Nah, biasa. Ini seperti yang duluan ya, dapat 2 ya, yang satu buat customer, yang satu buat kita arsip. Nah, setelah itu selesai. Enaknya mesin ini, suruh cabut. Enaknya mesin ini kita bisa ngeliat transaksi, tinggal mencet tuh, jelas di ini. Nah, ini transaksinya tuh ya, yang tadi 15.000. Nah, fungsi kedua mesin ini menurut saya nih, fungsi yang sangat bermanfaat nih. Ini kiris. Kebanyakan kan orang-orang sekarang nggak megang duit di dompetnya, atau sedikit ya dompetnya, tapi di dompet digital dia banyak. Jadi ini namanya kiris. Misalnya kita bayar pakai GoPay, Dana, atau ShopeePay, terus yang lain-lain lah. Nah, tinggal pencet ini ya, kiris. Misalnya kiris, Mbak beli gorengan 6.000. Nah, selesai konfirmasi. Nah, baru orang yang punya dompet digitalnya suruh scan. Misalnya saya punya GoPay nggak ya, Oppo bisa juga tuh pakai Oppo. Saya kayaknya GoPay saya kosong. Shopee nih, kayaknya ShopeePay, saya punya ShopeePay. Nah, tuh selalu saya 15.000, bayar deh. Nah, kita tembak tuh. Oke kan, udah kan tuh, proses. Tunggu.
handphone saya, Om. Wah, bahaya nih Shopee nih. Ganti deh, yang lain deh. Pakai apa tadi ya? Dana. Mana ya Dana? Dana aja deh. Pas banget tuh. Bayar pakai Dana. Kalau mati pencet lagi tuh. Nah, ya kan? Nah, sengaja kita errorin biar kalau belajar enak. Trial error namanya. Nah, oke, masukkan pin sebentar. Oke, 6.000. Nah, apa itu Eki komputer berhasil ya. Ya, di sini cek detail. Nah, di sini udah tinggal pencet inquiry. Nah, di sini timbul lagi mau dicetak apa enggak. Berhubung SOP-nya seperti ini ya kita cetak aja. Biasanya SOP toko ya cetak yang biasa, yang satu buat pelanggan, yang satu buat kita boleh, dan yang kedua boleh pelanggan. Kalau nggak mau dicetak ya udah kita selesai aja. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat transaksinya. Nah, yang tadi debit 15.000 tuh dari bank apa kelihatan ya. Tuh. Terus yang QRIS berapa tadi? 6.000. Nah, terus di mesin yang udah didaftarin, aplikasi yang mesin daftarinnya kita lihat misalnya. Kalau mau dikontrol dari jauh ya. Biasanya ke buat ownernya. Oh, ini pakai data. Nah, itu tuh cek detail. Nah, ini terpisah sama ini berhubung ada 2 ya cabang ya. Jadi terpisah sama QR itu, tapi terpisah berbagai mesin, beberapa mesin tapi dengan satu aplikasi. Kontrolnya biar nggak ribet gitu maksudnya. Nah, ini tuh yang tadi ya. Nah, ini bayar pakai Dana kelihatan tuh. Nah, ini bayar pakai debit. Nah, biasanya kalau buat Bang bagaimana biar masuk ke rekening yang didaftarkan ke edisi ini, biasanya itu adalah namanya settlement nih, pencet settlement. Nah, dulu kan passwordnya 3636 2 kali. Nah, sekarang tuh 3636 3 kali gitu. Nah, tuh debit. Ini total ya. Di total tuh kelihatannya. Kita lihat apa aja tuh kelihatan. Yang bakal masuk langsung ke rekening yang didaftarin ini tuh. Ini debit. Nah, sekian. Kelihatan ya. 3 kartu debit, 3 QR. Nah, historinya bisa dilihat tuh. Ya kan? Per tanggal bisa historinya. Nah, barulah kita balikin lagi deh. Nah, bagaimana caranya biar masuk langsung ke sini misalnya. Ini kan didaftarkan berhubung ke sini. Nah, langsung kita pencet settlement, passwordnya 363636. Nah, ya tuh settlement, pencet settlement. Nah, semua kalau mau QR doang di settle bisa. Oh, langsung semua deh. Semua. Nah, jenis transaksi settlement. Nah, cetak biasanya cetak buat barang bukti tuh. Tarik kertasnya ya, terus pencet selesai.
selesai. Oh iya, kalau poin ini misalnya buat membatalkan transaksi, misalkan udah ke debit nih kartu orang nih ya. Nah, angkanya salah atau kelebihan nolnya, biasanya kelebihan nolnya, nah bisa di point gitu ya. Misalnya transaksi berapa point, terus masukin 36 tadi. Nah ini yang sering pernah kekeliruan di sini. Misalnya orang udah beli 100.000, terus pernah kejadian gitu, terus ada yang beli lagi orang customer, terus ini di point, dia berhubung ngerti password 3636 gitu, terus balik duitnya jadinya ke dia, jadi kita kerugian 100.000 gitu. Jangan sampai ya gitu ya, harus sering-sering di ini nih ya, perhatiin ini. Dan kalau bisa naruh posisi ini tuh jangan jauh-jauh dari admin atau kasir gitu, biasanya di event-event gitu. Nah, terus ada pertanyaan, bang bagaimana ini kan namanya ini full touchscreen, terus full Android, bagaimana cara nyerahinnya gitu ya bang, bagaimana cara nyerahin ini? Nah berarti tinggal pencet ini ya, balik, kita keluar aja. Nah mereknya Apos BCA. Nah kita ke setting, nah display, nah WP itu, nah ini misalnya terang nih, kalau buat siang biasa tuh terang banget. Kalau buat siang di event-event luar ini baterainya hemat ya, udah dites ini baterainya hemat tuh, casnya di sini Type C. Ini scan buat barcode, biasanya kalau buat pengusaha marketplace pakai alat ini juga, tapi bukan yang edisi BCA ya. Edisi BCA mah udah di lock, biasanya buat Tokopedia tuh biasanya. Kalau saya sih nyamannya yang paling bawah itu, kalau udah balik. Nah terus ini WiFi buat apa? Buat kalau misalnya sinyal dari 4G nya error, langsung aja connect WiFi, pencet WiFi nya nyalain, terus masukin WiFi yang punya kita ya. Jangan punya orang nggak boleh, nggak tahu passwordnya juga. Nah ini berhubung saya udah pakai defaultnya aja lah, pakai dari SIM card dari BCA nya, nggak usah pakai WiFi. Nah ini WiFi tuh. Nah kita masuk lagi ke sini. Nah tuh ya, point, hati-hati nih point nih ya. Terus begini, ada pertanyaan, bang bagaimana cara ganti kertasnya? Biasanya kan penting banget nih cara ganti kertas. Nah biasain kalau mau ganti kertas atau mau buka baterai atau gimana, buka ngeliat SIM cardnya, matiin dulu ya. Tombolnya tuh ada di sini tuh, di samping ya. Kalau sini volume, ini scan. Nah ini pencet, tekan tahan. Nah bisa screenshot juga ya, screenshot misalnya mau transaksi apa kita screenshot, tapi nggak perlu juga sih kan, karena ada bukti ini. Terus ada di aplikasinya juga, di transaksinya juga masuk. Nah ini kita biasain kalau mau ganti kertas, matiin dulu aja dah. Tuh, matiin biar awet mesinnya. Tuh shutdown ya. Nah setelah udah mati, nah ini tombol buat buka baterai SIM card, yang ini buat ganti ini kertas ya. Tuh tinggal tarik ya, tuh. Nah awas jangan terbalik ya, sudut ininya harus begini tuh ya, gitu. Tek, ini ya gini, terus ini gini. Tek. Nah bang yang ini apa? Ini mah kayaknya nggak terlalu penting diakses ya, ini biasanya buat tempat baterai ya. Tuh buat tempat baterai. Terus di bawah ini ada kartu SIM tuh ya, jangan diakses gini ya. Tuh ya, SIM.
kepasang semua rapat, baru kita nyalain lagi. Biasain kalau mau ganti kertas apa bagaimana, kita matiin dulu. Barang elektronik alangkah baiknya ada istirahatnya, walaupun 1 menit, 5 menit dan seterusnya, itu sangat baik ya. Seperti kita juga kalau nggak istirahat, kalau nggak tidur, waduh nggak enak banget ya. Tombolnya ada di sini ya tuh. Ini scan barcode, ini volume atas bawah, ini swap gesek. Tapi sekarang mah setahu saya udah jarang banget yang pakai ini. Nah ini chip ini. Ya, masuk lagi Apos BCA karena fungsi utama ya buat ini full Android. Nah ya tuh ya, casannya ini tuh. Type-C, pakai casan handphone juga bisa, dia nggak pas charging. Ya sekian ya dari saya buat jawab dari grup sebelah bagaimana cara ini masang kertas ya dan yang lain-lain. Oh, depan ada kamera, di sini juga ada. Nah setelah udah disetel, nah transaksi udah nggak ada ya, transaksi udah nggak ada. Tapi masuk ke sini ya, ke apa, nah ke sini, ke nomor handphone yang didaftarkan aplikasi Merchant BCA, dan pengajuannya pun lewat aplikasi ini. Tuh. Bersifat yang mau dapat mesin ini, bersifat itu pengajuan, diajuin ya, Merchant Care. Tuh, tambah toko, misalnya mau buka cabang yang belum punya alat itu, nah itu download aplikasi Merchant BCA, nah siapkan, nah syaratnya ini tuh ya. Sekian ya dari Eki Komputer ya untuk cara ganti kertas ini dan cara nerangin ini. Nah kalau mau ini terang tuh setting, pencet yang ini, yang menu home ya. Kalau di handphone ini home, tinggal terus setting, terus display. Oke sekian ya. Nah setelah itu back balik lagi tuh.